Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani Saragi dengan NIM 230906008. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam mata kuliah perbandingan politik dengan dosen pengampu Bapak Adil Arifin Esos MA. Nah, pada kali ini saya mengangkat sebuah judul tentang perbandingan politik, namun fokusnya kepada partai politik, yaitu perbandingan Partai Demokrasi Liberal atau PDL di Australia dan Partai Liberal di Selandia Baru, ideologi dan peran dalam politik. Nah, sebelum masuk kepada ideologi dan peran dalam politik di antara kedua partai ini, kita harus mengetahui bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara demokrasi parlementer yang memiliki sistem politik yang berkembang dari tradisi Inggris. Jadi ada keterkaitan antara sistem politik kedua partai ini ada keterkaitan dari sistem politik antara kedua negara ini dengan tradisi yang ada di Inggris. Partai politik utama di dalam kedua negara ini, yang pertama ada di Australia, partai politik utamanya adalah Partai Demokrasi Liberal, sementara partai politik utama di Selandia Baru adalah Partai Liberal Selandia Baru. Meskipun keduanya menganut ideologi liberal dan konservatif, jadi kedua partai ini sama menganut ideologi yang sama, yaitu liberal dan konservatif. Namun terdapat perbedaan antara masing-masing negara, perbedaan antara masing-masing partai dengan sejarah, konteks politik dan sejarahnya, dan peran serta strateginya juga berbeda di kedua partai ini. Ideologi. Partai Demokrasi Liberal di Australia dikenal dengan ideologi konservatif liberal dan liberalisme ekonomi. Mereka menekankan pasar bebas, pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, serta konservatisme sosial. PDL atau Partai Demokrasi Liberal biasanya berkoalisi dengan Partai Nasional dan menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan. Sementara di Partai Liberal Selandia Baru, kini menjadi Partai Nasional di Selandia Baru. Nah, partai ini lebih mengusung konservatisme dan liberalisme klasik, sama-sama dengan PDL di Australia. Dan sistem politik Selandia Baru ini berbasis koalisi multi-partai menuntut fleksibilitas. Jadi menuntut fleksibilitas dalam bernegosiasi dan membentuk pemerintahan. Nah, meskipun keadaan ekonominya serupa, namun dinamika politik di kedua partai ini sering mempengaruhi cara mereka berperan. Jadi masih terdapat perbedaan-perbedaan lain. Dan peran dalam politik di Australia, Partai Demokrasi Liberal sering menjadi partai dominan dalam koalisi liberal nasional. Jadi partai PDL ini sering memimpin pemerintahan federal dan negara bagian. Partai ini mewakili kelas menengah, perkotaan, dan dunia bisnis, serta berperan besar dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Nah, jadi peran dalam politik di partai ini mereka fokus kepada masyarakat kelas menengah ke atas dan lebih memperkembangkan dunia bisnis seperti itu. Berbeda dengan Selandia Baru, Partai Nasional juga merupakan partai utama, namun harus berkoalisi dengan partai-partai minoritas seperti New Zealand First. Jadi perbedaannya, di Selandia Baru fokus mereka itu kerjasama atau koalisi dengan partai-partai minoritas, sementara di Partai Demokrasi Liberal yang ada di Australia, mereka lebih fokus untuk mengembangkan dunia bisnis dan lebih mengayomi atau mungkin lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas, seperti itu. Nah, sistem koalisi yang ada di Selandia Baru ini
membuat politik Selandia Baru lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan sistem dua partai dominan yang ada di Australia. Dan dapat disimpulkan bahwa meskipun Partai Demokrasi Liberal di Australia dan Partai Liberal di Selandia Baru memiliki ideologi yang sama, perbedaan sistem politik dan konteks sosial membuat peran dan strategi politik mereka berbeda. Jadi PDL di Australia lebih stabil dalam koalisi dua partai besar, sedangkan Partai Nasional di Selandia Baru harus lebih adaptif dalam koalisi multipartai. Untuk ideologi mereka memiliki kesamaan, namun untuk strategi dan peran dalam politik mereka ada perbedaan dan fokus-fokus yang berbeda, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.